Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-39 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan berikutnya di halaman 142, babu nikahil kuffar, bab pernikahan dengan orang kafir. Dalam pembahasan ini kita memfokuskan pada 5 hal. Yang pertama, ketidakhalalan bagi seorang muslimah untuk dinikahi oleh orang kafir. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, la yahillu li muslimatin nikahu kafirin bihal. Tidak halal bagi seorang perempuan muslimah untuk dinikahi oleh seorang kafir sama sekali. Ya. Tentunya keharaman perempuan muslimah dinikahi oleh laki-laki kafir ini adalah hal yang dimaklumi dan disepakati oleh para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kalian menikahkan perempuan-perempuan itu dengan kaum musyrikin hingga kaum musyrikin itu beriman. Allah berfirman, lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Mereka itu tidak halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu tidak pula halal untuk mereka. Karena itu kapan seorang perempuan dia menikah dengan kafir asli, Yahudi maupun Nasrani, atau dia menikah dengan kafir yang murtad, maka pernikahannya adalah batil. Dan apa yang terjadi antara hubungan antara keduanya itu dianggap zina. Dan anak-anak yang terlahir darinya adalah anak-anak yang tidak syar'i. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan ketentuan bagi laki-laki muslim untuk menikahi perempuan kafir. Kata beliau, wala li muslimin nikahu kafiratin illa al-hurratal kitabiyah. Dan tidak boleh bagi laki-laki muslim menikahi perempuan yang kafir. Ya, kecuali perempuan bebas dari ahlul kitab. Jadi kalau laki-laki muslim menikahi perempuan Buddha, Hindu, Majusi, ya, dan selainnya dari penganut agama-agama kekufuran, kesyirikan, hal tersebut adalah hal yang diharamkan. Dan ini berdasarkan firman Allah, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian menikahi perempuan-perempuan musyrikah hingga mereka beriman. Hanya saja dibolehkan menikahi perempuan bebas dari ahlul kitab. Adapun budak kafir sudah berlalu, kita terangkannya bahwa tidak boleh dia menikahinya, seorang yang bebas menikahi budak kafir. Ya, namun kalau perempuannya adalah perempuan bebas dari ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani, boleh untuk dia nikahi. Ya, boleh untuk dia nikahi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Pada hari ini telah dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan ahlul kitab adalah halal bagi kalian, dan makanan kalian adalah halal bagi mereka. Demikian pula para perempuan muhsanah
dari mukminat halal bagi kalian, dan juga para perempuan muhsanat dari ahlul kitab. Ya. Muhsanah di sini maksudnya perempuan yang tidak berzina, tidak diketahui berzina. Iya. Adapun perempuan kafir yang diketahui berzina, maka ini tidak dihalalkan baginya. Namun para ulama sepakat bahwa kafir yang dimaksud di dalam ayat ini adalah perempuan kafir yang bukan kafir harbi. Bukan kafir harbi. Ya, sebab kafir harbi tidak boleh untuk dinikahi. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Jadi demikian ketentuan di dalam ayat bahwa seorang laki-laki muslim boleh saja menikahi perempuan kafir bebas dari ahlul kitab, dari Yahudi dan Nasara saja. Walaupun dibolehkan, tapi dimaklumi bahwasanya ya, menikahi seorang muslim itu, menikahi seorang perempuan muslimah itu adalah hal yang paling afdal baginya. Hal yang paling afdal baginya. Ya. Karena setelah menikah tentunya ada anak-anak, ada keturunan yang berkaitan dengan agama dan keturunan anak-anaknya. Ya, karena itu Umar radhiyallahu taala anhu ya, disebutkan bahwa beliau memarahi sebagian orang yang menikah dengan perempuan kafir dari ahlul kitab, dan Umar memerintahnya untuk mentalaknya. Ya, tapi perintah yang sifatnya perintah sunnah untuk mentalaknya. Baik. Kemudian kata beliau setelah menjelaskan tentang hukum pernikahan muslim dengan kafir, laki-laki maupun perempuan, kemudian Ibnu Qudamah menerangkan bila suami istri kafir dan suami ahlul kitab memeluk Islam. Kata beliau, wa mata aslama zawjul kitabiyah atau aslama az-zawjaini al-kafirani ma'an fahuma ala nikahihima. Kapan seorang suami dari kitabiyah dia masuk Islam, demikian pula apabila dua orang kafir suami istri masuk Islam, maka mereka semuanya dianggap di atas nikahnya. Iya. Dianggap di atas nikahnya. Baik, di sini berarti zauj di sini adalah bermakna istri ya. Sebab kata zauj itu dua maknanya. Dua penggunaannya, bisa bermakna suami, bisa bermakna apa? Bisa bermakna istri. Suami boleh berkata hadhihi zauji. Ini adalah zauji. Nah, tidak dikatakan zaujati. Tapi boleh juga dikatakan zaujati. Hanya saja bahasa menggunakan kata zauj untuk istri itu bahasa fasih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya. Di kisah ketika beliau mengantar dikunjungi oleh Sofia saat beliau i'tikaf, maka beliau mengantarnya. Lalu beliau katakan hadhihi zauji Sofia. Disebutkan kata zauji, menunjukkan bahwa itu adalah kata yang fasih. Baik. Jadi kalau si istri, suami punya istri kitabiah, kemudian istri ini masuk Islam. Istri ini masuk Islam. Ya, atau sepasang suami istri masuk Masuk Islam. Maka nikahnya tetap syah. Karena suami ketika menikahi kitabiah itu sudah dihalalkan oleh syariat. Dan nikahnya sudah syah. Maka ketika dia masuk Islam, tentunya kelangsungan nikahnya dikatakan lebih syah lagi.
Iya. Dan demikian pula sepasang suami istri yang kafir dan dua-duanya masuk Islam secara bersamaan. Ya, akad nikah mereka sebelumnya adalah akad nikah yang sudah syah. Apabila mereka masuk Islam, maka kewajibannya adalah membiarkan pernikahan tersebut dianggap syah. Dan ini dari perkara yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, iya. Ini pembahasan yang keempat ya. Bila salah seorang di antara suami istri memeluk Islam, sedangkan pasangannya bukan ahlul kitab. Atau bila salah seorang di antara suami istri muslim menjadi murtad. Nah, ini dua pembahasan di sini. Ya, kata beliau, wa in aslama ahaduhuma gairu atau gaira zaujil kitabiyah. Aw irtadda ahad az-zawjaini al-muslimaini qabla ad-dukhul infasakha an-nikahu fil hal. Wa in kana dhalika ba'da ad-dukhul fa aslama al-kafir minhu fi iddatiha fahuma ala nikahihima. Ya. Kata beliau, apabila salah seorang dari keduanya masuk Islam. Nah, salah seorang dari keduanya ini, kalau dia bukan dari kitabiyah. Ya. Jadi ada suami istri, kemudian salah seorang dari keduanya masuk Islam. Si istri misalnya masuk Islam. Nah, maka apabila dia masuk Islam, ya, nikahnya menjadi fasakh. Batal sudah nikahnya, lepas. Iya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tumsiku bi ithamil kawafir." Janganlah kalian memegang itham al-kawafir. Orang-orang kafir. Iya. Baik. Jadi di keadaan si suami yang bukan ahlul kitab, si suami begitu masuk Islam, dia tidak boleh tetap bersama apa? Bersama istri-istri yang kafir. Karena dalam di istri yang kafir yang bukan ahlul kitab. Karena memang yang diizinkan untuk seorang laki-laki muslim hanya apa? Dari kafir hanya perempuan bebas ahlul kitab saja. Adapun kalau perempuan selain ahlul kitab, Allah berfirman, "Wala tumsiku bi isamil kawafir." Jangan kalian memegang isam, kepala-kepala orang-orang kafir. Jadi istri yang kafir tidak boleh dia pegang, dia lepaskan. Nah, dan demikian pula kalau yang masuk Islam itu adalah si istri, dua kafir, ya, sama-sama Buddha misalnya. Kemudian si istri masuk Islam, maka di keadaan si istri ini masuk Islam, dia tidak boleh berada di dalam wilayah pernikahan orang kafir. Iya. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, "Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahunna." Apabila kalian telah mengetahui bahwa perempuan-perempuan itu mukminat, sudah beriman, jangan kalian mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Ya, tidak halal para perempuan ini untuk mereka, dan mereka juga tidak halal untuk para perempuan tersebut. Baik, jadi ini dari hal yang tidak silam pendapat di kalangan ulama. Ya, kalau salah seorang dari suami istri yang dua-duanya bukan ahlul kitab masuk Islam, maka nikahnya menjadi apa? Menjadi fasakh, menjadi fasakh, sudah terlepas. Kemudian kata beliau, "Awir tadda ahaduz zawjainil muslimaini qabla ad-dukhul." Ya. Ini kejadian kalau sebelum dukhul ya. Kalau sebelum dukhul.
Demikian pula sebelumnya, kalau sebelum dukhul. Ya, apabila salah seorang dari suami istri murtad, suami istri muslim, kemudian salah seorang dari keduanya murtad, masuk menjadi kafir. Kalau ini terjadi sebelum dukhul, maka impasahan nikahu fil hal. Nikahnya langsung menjadi fasakh. Langsung lepas nikahnya itu. Iya, batal sudah. Berdasarkan dua ayat yang saya bacakan tadi. Wa in kana dzalika ba'da ad-dukhul, kalau ya hal tersebut terjadi setelah dukhul, nah, ya, hal tersebut terjadi. Hal tersebut kembali kepada dua keadaan, ya. Yaitu apabila salah seorang dari suami istri masuk Islam, atau apabila salah seorang dari suami murtad, salah seorang dari suami istri murtad. Itu dua keadaan yang kita bahas. Apabila hal tersebut terjadi pada dukhul, faslamal kafir minhuma fi iddatiha, fahuma ala nikahiha. Iya. Kata beliau, apabila terjadi setelah dukhul, lalu si kafir dari keduanya, iya, masuk Islam di masa iddah si perempuan, fahuwa ala nikahihima, maka keduanya di atas nikahnya. Tetap berada di atas apa? Tetap berada di atas nikahnya. Iya. Baik. Jadi di sini Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan bahwa apabila misalnya istri masuk Islam, suami istri, ya, keduanya kafir. Si istri masuk Islam, maka si perempuan ini, si istri, tidak boleh tinggal bersama siapa? Suami. Tapi ini sebelum dukhul. Kalau dia terjadi sebelum dukhul, maka nikahnya tidak syah. Kalau dia terjadi setelah dukhul, nah setelah dukhul ini kalau si suami masuk Islam dan istri masih di masa iddah, maka nikahnya apa? Nikahnya tetap syah. Karena dia sudah masuk Islam. Berarti nikah yang dahulu masih apa? Masih terpakai. Iya. Jelas, ya? Demikian pula kalau misalnya si suami murtad. Kemudian di masa iddah si istri, si suami masuk Islam lagi. Maka di sini apa? Nikahnya akan kembali. Nikahnya kembali. Ini pendapat, ya, sebagian ulama. Iya. Pendapat sebagian ulama. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa ya, suami istri, kalau dua-duanya kafir, kemudian salah seorang dari keduanya masuk Islam, atau suami istri muslim, salah satunya murtad, ini kan sudah disebut, ya, nikahnya batal. Ya. Jadi pendapat yang kedua mengatakan bahwa nikah mereka adalah dipasah, dilepas. Hanya saja kalau si perempuan, ya, masih belum ada yang menikahinya setelah lepas itu, maka begitu suaminya masuk Islam, ya, si istri langsung kembali kepada suami. Langsung kembali kepada si suami. Dan nikahnya tetap dianggap syah. Nikahnya tetap dianggap apa? Syah. Iya. Karena di dalam hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas, dan dari hadits Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan anaknya Zainab kepada suaminya, yaitu Abu Al-As, setelah beberapa tahun. Jadi Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahkan dengan siapa? Abu Al-As. Iya. Dinikahkan dengan Abu Al-As. Dan ini sebelum masa Islam. Jelas, ya? Dinikahkan. Kemudian
Setelah itu Zainab masuk Islam tentunya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan suaminya masih kafir. Iya. Setelah beberapa tahun suaminya berpisah dengan Zainab, maka Abu al-As ini masuk Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengembalikan Zainab kepada siapa? Abu al-As. Karena memang Zainab waktu itu belum menikah. Maka dikembalikan kepada siapa? Dikembalikan kembali kepada Abu al-As. Ya, maka ini menunjukkan bahwa perempuan atau suami istri kalau misalnya salah seorang dari mereka kafir atau salah seorang dari mereka masuk Islam, ya, begitu terjadi perbedaan agama langsung pisah. Hanya saja dari sisi akad, sepanjang mereka ini belum belum menikah, maka kapan suaminya balik lagi, nikahnya dianggap apa? Dianggap syah. Ini insyaallah taala pendapat yang lebih dekat di dalam masalah ini. Ya, dan banyak ya dari para sahabat yang mereka masuk Islam, mereka punya istri-istri. Ya, sahabatnya masuk Islam dulu. Ya, setelah itu istri-istrinya masuk Islam. Maka mereka langsung menerima istri-istri tersebut. Ya, tidak dikatakan nikah ulang, karena istri-istrinya memang belum menikah. Ya, istri-istri mereka belum nikah. Demikian pula banyak dari istri-istri yang sudah dahulu masuk Islam, suaminya belum masuk Islam. Tapi setelah si suami masuk Islam dan istri belum menikah, maka tidak diketahui mereka mengulangi kembali nikahnya. Baik. Iya. Jadi demikian ya ketentuannya. Jadi kita berikan kaidah umum untuk yang kedua ini, permasalahan yang yang keempat ini. Ya, jika misalnya suami istri kafir salah seorang dari keduanya masuk Islam, maka nikahnya itu dianggap fasakh. Ya, lepas nikahnya. Hanya saja kalau salah seorang dari keduanya belum menikah, ya, kemudian pihak yang masih tetap kafir itu tadi, setelah itu masuk Islam, maka nikahnya dikembalikan lagi. Walaupun ada jarak waktu yang jauh. Ya, dan dia diharuskan sebelum dukhul maupun setelah dukhul. Masalah kembalinya. Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila sepasang suami istri muslim, salah seorangnya murtad, maka nikahnya fasakh, dipisahkan. Menjadi batal. Ya, tapi kapan si suami atau salah seorang dari keduanya yang murtad itu, dia balik lagi ke dalam Islam, dan pasangannya belum menikah, maka nikahnya dikembalikan lagi. Dianggap syah, tidak perlu diulangi. Iya. Baik, jadi ini kesimpulan umumnya ya. Kata Ibnu Qudamah wa illa kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa illa tabayyana anna nikah infasakha mundu ikhtalafa dinuhuma. Iya. Jadi itu ketentuan Ibnu Qudamah, kalau dia di masa iddah langsung balik lagi nikahnya. Kalau tidak, maka tampak bahwa nikahnya itu sudah batal ketika agama mereka berbeda. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah membahas tentang mahar dari akad nikah saat masih kafir. Kata beliau, wa ma sammalaha wa huma kafirani faqabadathu. Iya. Faqabadathu fi kufrihima fala syai'a laha ghairuhu. In kana haraman falam taqbidhu wa huwa haram falaha mahru misliha atau nisfu haitsu wajaba dzalik. Iya. Kata beliau, apa yang dia telah sebutkan dari mahar, padahal keduanya waktu itu kafir. Jadi si A dan B, ya, si suami dan istri, dua-duanya kafir. Suami sudah menyebutkan
Saya nikahi kamu dengan mahar 20 juta misalnya. Jelas ya? Ini nikah dalam keadaan dua-duanya kafir. Nah, apa hukum mahar ini? Kata Ibnu Qudamah, apabila maharnya sudah diterima oleh si perempuan pada saat nikah kafir itu, maka tidak ada kewajiban lagi atas suami. Tidak ada hak lain lagi terhadap si istri. Maharnya sudah diterima. Wa in kana haraman. Walaupun misalnya mahar yang diberikan waktu itu adalah mahar yang apa? Mahar yang haram. Iya. Baik, mahar yang haram. Karena perbuatan orang kafir ya, adalah hal-hal yang memang ya, keluar dari aturan keislaman. Nah, jadi tatkala mereka melakukan akad mahar di dalam akad mereka, maka itu tidak diganggu. Ada urusan mereka sendiri. Baik, ini kalau maharnya sudah diterima, tidak lagi mahar. Wa in lam taqbidhu, tetapi kalau misalnya si perempuan belum menerima maharnya, wa huwa haram, padahal mahar itu adalah haram. Ya, misalnya si suami istri ketika menikah kafir, ya, si suami berkata, ya, kamu saya nikahi dengan mahar 20 ekor babi misalnya. Jelas ya? Ini mahar apa? Mahar haram. Nah, maharnya belum diterima. Setelah itu si suami masuk Islam. Baik. Atau setelah itu si istri juga masuk Islam. Nah, maka kewajiban mahar masih apa? Masih ada. Ya. Kewajiban mahar masih ada. Jadi kalau maharnya adalah mahar yang haram, apa yang dia dapatkan? Palaha mahru mithliha. Au nisfuhu. Haitsu wajaba dzalik. Maka yang dia dapatkan hanya mahar yang semisal saja. Ya. Jadi mahar yang haram itu dianggap batal. Dia diberikan mahar al-mithliyah yang semisal dengannya. Satu mahar atau seperduanya. Ya. Nah, ini tentunya satu mahar atau seperduanya. Ketentuannya bagaimana tadi? Kalau setelah dukhul dia dapat berapa? Satu mahar. Kalau sebelum dukhul dia dapat setengah mahar. Jadi hitung dari masal ya mahar yang semisal dengannya. Misalnya dia dinikahi oleh seorang lelaki. Biasanya mahar para perempuan yang di keluarga laki-laki tersebut maharnya biasanya 20 juta. Maka mahar semisal dengannya adalah 20 juta. Atau si perempuan kafir yang masuk Islam ini dinikahi oleh seorang lelaki yang memiliki istri. Maka misalnya dia memiliki 3 istri. Dan si perempuan yang masuk Islam ini dia adalah istri yang keempat. Ya, jelas ya? Istri yang keempat. Nah, maka begitu diberi mahar, tentunya diberi mahar yang semisal dengan istri-istrinya. Kalau istri-istrinya lain, maharnya 20 juta, maka dia juga 20 juta. Itu namanya mahar apa? Al-mithl. Diberi mahar yang semisal dengannya. Baik, kemudian Ibnu Qudamah membawakan fasal di sini.